Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bagi semua saudara mendengarkan renungan pagi ini, kiranya saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Itulah doa saya untuk saudara pagi ini. Kita bersyukur saudaraku, kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini. Tentu kita yakin dengan berkat-berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudara. Mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon tuntunan Tuhan memimpin kita di hari ini. Kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur untuk kebaikan juga kasih setiamu yang sudah memimpin menyertai kami sepanjang malam. Juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di sepanjang hari ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-23 saudara. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Puji Tuhan saudaraku, ayat ini sangat indah, sangat luar biasa bagi kita pagi ini. Topik renungan kita pagi ini, sebuah pertanyaan yang menggugah hati kita. Apakah engkau mencintai Tuhan? Itu yang akan kita renungkan. Dikisahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa ada 4 orang anak dalam sebuah keluarga. Keempat orang ini, suatu saat mereka berebut untuk mengatakan bahwa dialah anak yang paling sayang kepada ibunya, kepada mamanya. Mereka satu-satu mengungkapkannya. Dimulai dari anak yang sulung berkata demikian, "Akulah yang paling besar dan akulah yang paling mencintai mama lebih duluan dan lebih lama dari kalian bertiga," dia katakan kepada dedeknya. Lalu anak yang kedua, dia juga berkata tidak mau tinggal. Dia berkata, "Aku paling cinta sama mama." Tahu, dia katakan, "Karena dalam keluarga ini hanya aku dan mama yang perempuan. Sehingga akulah yang paling mengerti perasaan mama. Sehingga aku yang paling mencintai mama, bukan kau bang," dia katakan. Lalu anak yang ketiga pun tidak mau ketinggalan. Dia katakan, "Mama, aku sangat mencintaimu mama," dia katakan. "Jika ada binatang buas yang akan mencelakai mama, pasti aku akan membunuh binatang buas itu demi cintaku untuk mama." Luar biasa saudaraku. Tetapi anak yang bungsu, anak keempat, dia tidak ketinggalan. Dia berkata, "Aku cinta mama, tetapi aku tidak tahu bagaimana mengungkapkannya saat ini," dia katakan. Tetapi setelah mengatakan itu, dia membuka kedua tangannya, dia berlari ke mamanya, dia rangkul mamanya, katakan, "Ma, aku cinta sama mama." Itu yang dikatakan kepada mamanya. Lalu setelah mendengar apa yang dikatakan oleh anak-anaknya itu, si ibu itu pun sangat terharu. Dan dengan mata yang berseri-seri, wajah yang berseri-seri, ia pun berkata kepada anak-anaknya, "Mama sangat senang mendengar bahwa kalian semua ternyata sangat mencintai mama. Terima kasih anak-anakku." Dia rangkul anak-anaknya semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba-tiba setelah itu mereka mendengar ada ketukan pintu rumah mereka. Dan ternyata setelah dibuka, yang datang itu adalah petugas pos yang mengantar surat. Lalu mamanya ini, si ibu ini membuka dan membaca surat itu. Dan ternyata ya, setelah dibaca, surat itu adalah surat penting yang harus segera dibalas pada saat itu juga. Lalu si mama ini, si ibu ini pun berkata kepada anak-anaknya, "Siapakah di antara kalian nak yang mau membantu mama bisa mengantarkan balasan surat ini ke kantor pos saat ini, supaya mama buatkan dulu balasannya." Itu yang dikatakan oleh ibu ini. Lalu saat itu si sulung melihat dari jendela bahwa di luar masih ada hujan rintik-rintik dan ia masih harus mengerjakan PR-nya. Lalu ia pun berpikir dalam hatinya, "Mengapa surat itu harus sekarang dikirim? Besok kan
Sambil ke sekolah itu bisa nanti saya mampir di kantor pos untuk menitipkan surat itu. Itulah yang ada di dalam pikirannya. Anak kedua juga berpikir, aku kan anak perempuan. Tidak mungkinlah mama akan menyuruh aku pergi untuk mengantar surat itu. Dia mengadakan pembelaan dalam dirinya. Setelah itu, anak yang ketiga juga melihat keluar. Di sana sudah hampir gelap dan hujan sudah semakin deras. Ia pun merasa malas untuk pergi, lalu ia pergi ke kamar untuk mengurung diri. Setelah ibu itu selesai menulis balasan surat itu, ia melihat mereka masing-masing sibuk dengan pekerjaannya. Hanya anak si bungsu inilah yang bersiap-siap memakai jas hujannya untuk mengantar surat itu. Lalu si ibu pun menyerahkan surat itu kepadanya dan berkata, "Nak, di luar itu kan hujan lebat dan gelap. Apakah engkau tidak takut pergi?" Itu yang ditanyakan oleh mamanya. "Mama, saya tidak takut karena saya mencintai mama. Saya tidak takut," dia katakan, ya, "karena saya cinta pada mama." Itulah perkataan anak si bungsu itu. Siapakah saudaraku di antara keempat anak ini yang sungguh mencintai mamanya? Jelas kita berkata anak bungsu lah, ya, anak yang paling kecil, yang benar-benar memberi dirinya, taat melakukan apa yang menjadi kehendak dari mamanya itu. Itulah arti sebuah cinta bagi keempat anak ini. Sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan cinta kita kepada Tuhan, saudara? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah di antara kita yang benar-benar bisa berkata, "Aku mencintai Engkau Tuhan saat ini"? Mari kita buka hati kita, saudara. Apakah engkau sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Coba kita renungkan, saudaraku. Apakah memang kasih kita sudah tidak ada lagi? Ataukah sudah semakin dingin oleh karena beratnya pergumulan hidup yang kita hadapi hari demi hari? Pikiran hati kita tertuju dan terfokus kepada persoalan hidup sehingga kita tidak pernah melihat Tuhan lagi. Apalagi mencurahkan hati kita dan kasih kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Yesus pernah bertanya kepada Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Ini pertanyaan biasa sebenarnya. Dan kalau kita lihat, Petrus pun menganggap bahwa ini pertanyaan biasa, sehingga Petrus memberi jawab yang biasa-biasa saja. Dia katakan, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Ya, Tuhan tahu aku mencintai Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Petrus. Ternyata pertanyaan ini bukanlah pertanyaan biasa. Karena apa? Karena Yesus harus mempertanyakan pertanyaan itu sampai 3 kali kepada Petrus. Mungkin pertanyaan pertama tadi itu baru sampai di telinga Petrus. "Apakah engkau mencintai aku, Petrus?" "Ya, aku mencintaimu Tuhan." Engkau tahu itu. Itu yang dikatakan oleh Petrus. Kedua pun Yesus bertanya seperti mungkin hanya menyentuh perasaan Petrus. "Iya Tuhan, aku mencintai engkau." Engkau tahu itu Tuhan. Mulai tergerak perasaannya. Tetapi ketika Yesus mempertanyakan hal itu untuk ketiga kalinya, ya, Alkitab mencatat, saudaraku, dikatakan, "Maka sedihlah hati Petrus." Ini berbicara hati, saudaraku. Mencintai Tuhan tidak hanya sekedar perasaan, tidak hanya sekedar pikiran, tetapi itu berbicara hati. Itu sebabnya dalam Perjanjian Lama, kitab Musa mengatakan kepada orang Israel, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu." Itulah kasih yang utama dan yang pertama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengasihi Tuhan itu bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya dengan ide atau pikiran-pikiran kita. Mengasihi Tuhan itu haruslah dari hati yang dalam. Tentu hati yang dalam yang kita buktikan dengan perbuatan-perbuatan nyata. Perbuatan nyata seperti apa? Yaitu melakukan firman Tuhan, dikatakan,
Jika seorang mengasihi aku, ia menuruti firman-Ku. Kasih yang terukir di dalam hati itu harus bisa kita wujud nyatakan lewat perbuatan-perbuatan kita yang taat, yang tunduk kepada Tuhan dengan mau hidup seturut dengan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Maka dikatakan, ya, Bapakku akan mengasihi dia. Jadi kasih itu tidak di sebelah tangan sebenarnya. Kalau engkau sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan engkau mau hidup seturut dengan firman, maka engkau akan merasakan bagaimana tangan Tuhan terulur untuk mencurahkan kasih-Nya kepada hidupmu. Orang yang mencintai Tuhan, dia akan tahu bagaimana dia dikasihi Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan mengasihi kita? Dia katakan, kami akan datang kepadanya. Kita akan merasakan Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Orang yang mencintai Tuhan akan merasakan bahwa Tuhan itu dekat dengan dia. Merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan, diam bersama-sama dengan dia. Jadi bagi orang mencintai Tuhan, Tuhan tidak jauh. Tuhan itu dekat. Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Tuhan itu akan menyatakan dirinya kepada kita. Dan tinggal bersama-sama dengan kita. Ini untungnya kita mencintai Tuhan, saudaraku. Ya, ini menjadi sumber renungan yang dalam yang perlu kita renungkan pada saat ini. Sehingga saya katakan tadi, mencintai Tuhan tidak cukup hanya dengan perkataan, dengan ide dan pikiran-pikiran yang mungkin bagus kedengarannya. Tetapi itu perlu kita curahkan dari hati kita dengan perbuatan yang nyata, itu hidup seturut dengan firman. Makanya jika kita mengasihi Tuhan seperti itu, maka Tuhan akan hadir. Dia menyatakan diri kepada kita. Dia akan tinggal bersama-sama dengan kita. Artinya Tuhan itu dekat kepada orang yang mengasihi Dia. Apakah kita merasa hidup ini berat? Apakah saudara hidup ini begitu sulit? Kasihi Tuhan. Supaya Tuhan datang dan menyertai engkau dan dekat kepadamu. Ketika kita merasakan Tuhan dekat, hidup kita akan penuh dengan kelegaan. Hidup kita akan dikuatkan. Hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita. Karena perkara-perkara yang menerpa hidup kita, Tuhan akan menolong. Tuhan akan mengurus. Tuhan akan membereskan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan ini membuka hati kita pada pagi hari ini. Juga menguji kembali kualitas kasih kita kepada Tuhan. Apakah kita mengasihi Tuhan hanya dengan mulut kita, dengan kata-kata kita saja? Atau dengan pikiran-pikiran kita saja, ide-ide kita? Ataukah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dari hati kita? Ini penting. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan kita hidup seturut dengan firman Tuhan, maka Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau. Maka Tuhan akan menyertai kita. Dikatakan tinggal bersama-sama dengan kita. Dia akan selalu menyertai kita, memberkati kehidupan kita, menolong kita dalam segala hal. Maka orang yang mencintai Tuhan tidak akan pernah merasa hidup berat, tidak pernah merasa hidup ini sulit, karena Tuhan katakan, aku akan bersama-sama dengan Dia, tinggal bersama-sama dengan Dia. Kalau Tuhan bersama dengan kita, siapakah lawan kita? Itu firman Tuhan yang selalu kita dengar, saudaraku. Jika Tuhan menyertai kita, apakah yang dapat dilakukan manusia kepada kita? Bahkan dikatakan dalam Roma, kita lebih dari pemenang oleh Dia yang mengasihi kita. Mari kita terima kebenaran ini. Supaya apapun keadaan hidup yang kita hadapi hari ini, kita tahu penyertaan Tuhan menjadi jaminan kita bisa menang menghadapi semuanya. Kasihi Tuhan, lakukan firman-Nya. Maka engkau akan ditolong Tuhan dalam menghadapi semua perkara hidupmu hari ini. Engkau akan bisa menang. Engkau akan bisa hidup bersukacita. Karena Tuhan akan menyatakan dirinya kepadamu. Sebagai bukti juga, Tuhan benar-benar mencintaimu, mengasihimu. Tuhan memberkati saudara dengan renungan ini. Mari kita berdoa, memohon tuntunan Tuhan bagi kita. Kita berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan pagi untuk kemurahan Tuhan yang menyapa kami lewat kebenaran firman ini. Berkatilah setiap kami. Teguhkan hati kami untuk mau juga mencintai Tuhan dengan benar. Hidup seturut dengan firman. Supaya kami juga boleh merasakan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami menghadapi kehidupan yang sulit ini. Berkati umat Tuhan dimanapun, yang lemah dikuatkan Tuhan. Yang putus asa diberi harapan. Yang tidak berdaya dikuatkan Tuhan. Yang berduka dihiburkan Tuhan. Yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan pagi ini. Hamba juga doakan umat Tuhan yang bergumul karena sakit penyakit.
Biarlah dengan pertolongan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, mereka dijamah Tuhan, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan. Itu harapan kami Tuhan. Yang mencari pekerjaan hari Tuhan berkati. Yang mengharapkan jodoh pun diberkati oleh Tuhan. Juga yang sedang bergumul untuk mendapatkan keturunan, berkatilah rumah tangga mereka. Berkati bibit dan buah kandungan mereka. Penuhkan sukacitanya Tuhan. Anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan mereka hari ini, tetap Tuhan meneguhkan mereka, menguatkan, memberi semangat belajar bagi mereka. Anak-anakmu yang bersukacita ini karena berulang tahun, penuhkan sukacita mereka dan ajar mereka bersyukur. Karena itu anugerah Tuhan bagi hidup mereka di hari ini. Hamba juga doakan ada begitu banyak umat Tuhan di hari ini yang sedang bergumul oleh karena beban hidup yang berat, yang terbelenggu oleh persoalan hidup yang sulit, oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Tetapi ketika mereka mendengarkan renungan dan doa ini, izinkan hamba berdoa, tolong mereka Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, pulihkan dan juga berkati mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya hanya mau berpesan tetap semangat saudaraku. Jadilah kuat dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Itulah keyakinan saya untuk saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa, itu komitmen kami. Kalau saudara rindu bahwa renungan ini selalu ada tiap hari menyapa saudara, dukung kami dalam pengembangannya saudaraku. Dengan selalu mau membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang. Sebagai penyemangat bagi kami untuk terus melanjutkan pelayanan ini. Berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Juga bagi saudara yang belum melakukannya, like, juga subscribe. Sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini. Itu harapan kami. Tuhan kena memberkati saudara atas semuanya itu. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, pendeta di GKP Jemaat Khusus Sore Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan memberkati kehidupan saudara di hari ini. Shalom.